Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Diani Sabilando. Saya dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah jaringan komputer dengan materi LAN konsol, telnet, dan SSH. Dengan yang akan dibahas ada 3 poin. Apa itu LAN konsol? Yang kedua, apa itu telnet? Yang ketiga, apa itu SSH? LAN konsol adalah metode tradisional untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan, biasanya menggunakan kabel serial atau konsol untuk menghubungkan komputer dengan perangkat jaringan. LAN konsol menyediakan akses langsung ke antarmuka, baris perintah atau command line atau interface atau CLI perangkat. Ini memungkinkan administrator untuk melakukan konfigurasi pemantauan dan pemecahan masalah langsung dari perangkat. Penggunaan LAN konsol, kelebihan dan kekurangannya. Penggunaan LAN konsol. LAN konsol memerlukan koneksi fisik dengan perangkat jaringan sehingga dapat digunakan bahkan ketika perangkat tersebut tidak terkoneksi dengan jaringan komputer. LAN konsol juga seringkali digunakan sebagai alternatif ketika jaringan mengalami masalah atau ketika perangkat jaringan harus dikonfigurasi ulang. Kelebihan dari LAN konsol. Kesediaan akses langsung dari ke CLI, perangkat memungkinkan pengelolaan yang kuat. Kedua, penggunaan dalam situasi ketika jaringan tidak diakses melalui jaringan IP atau ketika terjadi masalah koneksi jaringan. Kekurangan dari LAN konsol sendiri memerlukan akses fisik ke perangkat yang bisa menjadi sulit jika perangkat terletak di lokasi jauh. Yang kedua, tidak memungkinkan pengelolaan jarak jauh melalui jaringan. Apa itu telnet? Telnet adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan secara jarak jauh. Telnet memungkinkan pengguna untuk terhubung ke melalui jaringan IP dan mengakses CLI di perangkat. Ini menggunakan port 23 sebagai port standar untuk koneksi telnet. Penggunaan telnet harus memasuki IP atau nama host dari perangkat yang diinginkan dihubungkan. Setelah terhubung, pengguna dapat memasukkan username dan password untuk memasuki dalam perangkat tersebut. Kelebihan dari telnet adalah mudah digunakan dan dapat mengakses perangkat dari jarak jauh. Kekurangan dari telnet itu sendiri, kekurangannya keamanan karena tidak adanya enkripsi data yang membuat informasi yang dikirimkan mudah dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa itu SSH? SSH adalah pengelolaan jaringan yang aman menggantikan telnet. SSH menyediakan enkripsi end-to-end dengan keamanan yang lebih tinggi daripada telnet, menggunakan port 222 sebagai port standar untuk koneksi SSH. Penggunaan SSH perlu menginstal aplikasi SSH di komputer dan juga server yang ingin diakses. Setelah terhubung, akan meminta untuk memasuki nama pengguna dan kata sandi untuk memasuki server. Kelebihan utama dari SSH adalah keamanan yang lebih baik daripada telnet, karena SSH menggunakan enkripsi data yang melindungi informasi yang ditransfer melalui jaringan, dan dukungan autentikasi kunci publik yang kuat memperkuat keamanan akses perangkat. Kekurangan dari SSH adalah menggunakan enkripsi dapat memperlambat kecepatan koneksi dibandingkan dengan telnet. Dalam beberapa kasus, konfigurasi dan implementasi SSH mungkin memerlukan tingkat pemahaman teknis yang lebih tinggi. Mungkin dari presentasi dari saya segitu saja. Mungkin langsung akan dilanjutkan oleh kita praktek langsung menggunakan aplikasi Cisco. Oke, kita di sini langsung praktek langsung ya menggunakan aplikasi Cisco. Seperti tadi yang saya jelaskan, kita butuh bantuan dari aplikasi Cisco ini. Kita memerlukan 2 buah PC, 1 buah switch, kita pakainya 2960. Nah, kita untuk menyambungkan PC ke switch, kita menggunakan copper strike dengan first ether 0 ke switchnya dengan first ether 01.
Nah, kita menyambungkan dari switch ke PC1 menggunakan konsol. Dengan konsol langsung dengan PC-nya RS232. Di sini saya memberikan IP address pada PC0, IP configuration. Nah, saya menggunakan 192 maaf, titik 168 titik 10 titik 1. Nah, untuk submasknya ini secara otomatis akan muncul 255 sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, di sini kita langsung close. Nah, jika tanda hijau ini, maka berarti ini sudah terhubung. Masuk ke pada PC1, masuk ke desktop, masuk ke terminal. Nah, ini ketik OK. Nah, di sini itu untuk konfigurasi switch melalui PC1, langsung nanti ini langsung enter. Nah, di sini langsung konfigurasi pada telnet. N config host name main switch. Nah, ini itu untuk mengatur konfigurasi dari hostname ya, hostname atau password ketika nanti akan mengakses switch melalui konsol. LAN console password. Nah, di sini password di sini saya menggunakan kata sandi nama terakhir saya ya. Login, exit. Kita melakukan exit 2 kali. Lalu enter lagi. Baru kita ketik right. Nah, jika sudah menemukan tanda OK, maka konfigurasi telnet ini udah selesai ya. Maksudnya udah sampai segitu. Yang berarti ini udah berhasil. Nah, untuk langkah selanjutnya kita untuk mengasih IP address pada switch-nya. Nah, pada INT-VLAN 1 ini sintaks perintah yang dapat digunakan dalam konfigurasi switch. Setelah itu kita memasukkan IP address pada switch-nya 192. Di sini tidak boleh sama ya pada PC 0, harus berbeda walaupun satu angka. Nah, di sini saya 192.168.10.10. Nah, submaxnya jangan lupa diisi dengan kasih jeda atau tanda spasi. Enter. Noisa. Enter. Enter. Exit. Enter. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah ya, udah selesai. Kita memberikan IP address pada switch-nya udah selesai. Dengan IP address-nya nanti ini. Menggunakan IP address-nya ini untuk kata sandinya nanti ini. Nah,
Langkah selanjutnya nanti untuk langkah selanjutnya di sini untuk pembuatan pada username dan password. Kita ketik username, IBA. Di sini username-nya bebas ya. Kalau saya menggunakan nama saya sendiri. Dan kata sandinya juga bebas. Di sini nanti di sini saya mengatur kata sandi dengan nama belakang saya. Klik secret, enable, secret, secret Lando. Jadi di sini nanti enable secret Lando itu kita memasukkan kata sandinya untuk mengatur pada switch nanti pada saat login. Ketik line terminal, enter, password, di sini disamakan sama yang di sini ya, jangan sampai beda. Enter, X, time on, enter, change, enter. Oh, di sini ada kesalahan, mungkin saya salah ngetik. Kalau ada kesalahan pasti ada tulisan invalid input. Login lokal, ketik login lokal. Exit. Kita lakukan exit. Kemudian kita ketik lagi. Enter. Kemudian kita lakukan exit lagi. Enter lagi. Untuk pengecekannya nanti apakah pada konfigurasi switch ini cara pengecekannya ketik show run. Enter. Nah, di sini udah tertampil kata username saya yang tadi saya buat dan passwordnya. Ini udah berhasil ya untuk pembuatan dari kata sandi ini. Lalu pengujian berada di PC 0, lalu ketik desktop. Kita ketik lagi PC 0, desktop, terus command port, terus nanti saya di sini ketik aja telnet untuk pengecekannya ya. Masukkan yang IP yang tadi ya, 192.168.10.10. Username-nya tadi
passwordnya sesuai yang tadi saya buat. Nah, untuk pengecekan apakah ini benar apa enggak, nanti kita ketik aja untuk n. Nanti akan akan memasukkan kata sandi lagi. Jadi ini udah berhasil ya untuk pengecekan pada pembuatan username atau dari telnet. Langsung aja lanjutkan konfigurasi pada SSH. Nah, saya ketik aja langsung di sini aja ya mungkin. Enter, enable, create, undo. Nah, ini buat pemasukan pada kata sandi pada SSH. Enter, IP, domain, street, main. Ini nanti pada pemasukan pada IP domain name ini terserah ya. Kalau saya sih pakai Nebula, asal aja juga nggak apa-apa. Ketik user SSH script undo main transport input SSH enter. Kita lakukan login lokal lagi, kemudian exit. Kemudian kita tulis ketik crypto.key right RSA enter exit enter. Untuk konfigurasi pada SSH ini udah berhasil ya. Nah, di sini akan muncul SSH 1.5 sesuai pada yang diatur. Ini udah berhasil ya berarti. Kita lakukan langkah selanjutnya. Masuk pada switch CLI. CLI kan ini sama aja ya. Enter. Logout. Kita meminta untuk keluar. Password. Nah, di sini masuk password yang tadi saya gunakan. Landu. Untuk pengecekan kembali, kita ketik lagi landu. Nah, berarti untuk dicoba yang di konsol ini memerlukan switch sudah diamankan menggunakan telnet dan SSH lebih ke SSH untuk diamankannya. Jadi lebih aman daripada telnet pada penggunaan SSH ini. Mungkin demo pada presentasi atau modul konsol telnet dan SSH ini sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.